buku Gibran Endgame itu tidak salah. Buku Gibran Endgame itu benar. Dia tidak mengakui kalau data-data itu sebagian dari saya. Padahal kan yang pergi ke Sydney, kemudian langsung ketemu dengan Pak Iksan Katoande, ketemu di UTS dan lain sebagainya adalah saya. Tapi ya sudahlah, makan itu mon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Orasi Kritis, tempat di mana logika diuji, narasi dibedah, dan kepalsuan pelan-pelan kita telanjangi. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, hari ini kita tidak akan bicara teori kosong, kita tidak akan bicara opini tanpa dasar. Kita akan masuk langsung ke medan pertempuran, di mana nama besar seperti Roy Suryo kembali angkat suara, dan seperti biasa bukan suara kaleng-kaleng. Di satu sisi ada klaim, ada pembelaan, ada narasi yang berubah lebih cepat dari sinetron kejar tayang. Di sisi lain ada data, ada kronologi, dan ada tuduhan serius yang bikin dahi berkerut, terutama yang menyeret nama Rismond Hasyolan Sianipa. Dan pertanyaannya sederhana, ini semua soal kebenaran atau sekedar sandiwara intelektual yang kebablasan? Tapi sebelum kita bongkar semuanya, saya minta Anda tahan dulu opini Anda, karena Anda perlu melihat ini. Mari kita simak cuplikan pernyataan langsung dari Bung Roy Suryo, yang kali ini tidak hanya mengkritik, tapi juga menyerang balik tanpa rem. Perhatikan baik-baik, karena dari sinilah semuanya mulai terbuka. Silakan menyaksikan. Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Rismond berkali-kali, yaitu soal translasi dan rotasi. Tapi translasi dan rotasi yang terjadi itu translasi otaknya dan rotasi pikirannya. Ya, karena apa? Lihat ini. Jadi pada tanggal 19 Desember tahun lalu, ya 2025, itu dengan gagahnya dia masih menulis like father like son, Wapres Gibran tak lulus SMA. Artinya ini kan sebelum buku itu dibuat, ya toh. Jadi artinya buku itu sebelum di launching, masih ingat nggak buku Gibran Endgame itu di launching tanggal berapa? 1 Januari ya. Nah, jadi dia sudah membuat penelitian itu dengan detail, Mas. Kemudian di sini juga ada ya, hentikan dinasti rakus Jokowi. Berarti dia jelas betul dia berpikir politik di sini. Nggak mungkin kan kalau dia berpikir non politik, kok seolah-olah kami yang mengajari dia politik atau mengajari dia politik. Nggak ada sama sekali. Terus dia masih terus menyoal soal kalau nggak Gibran, ya Jokowi ya, misalnya yang paling kanan nih. Buku judulnya Ekonomi Sumber Daya Hutan. Nah ini nyinggung bapaknya. Kemudian Joko Widodo Sarjana Muda, ini bapaknya. Artinya sebelum terjadi proses RJ, ya Rismond Sianipar itu, ya atau restoratif justice itu, dia dengan gagahnya, dengan pikirannya yang kalau kata Mas Refli itu masih prabayar, ini masih nulis sampai dengan tanggal 26 Februari. Jadi ini hanya beberapa hari, nggak nyampe seminggu dari tanggal dia pengajuan RJ. Di sini dia masih nulis soal tidak ada variasi market bahwa dulu gue mau tanda tangan informasi bahwa legalisir salinan di Jokowi semua dipakai pada saat waktu bla 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 bla. Terus apakah Jokowi memiliki sertifikat KKN dari LPM UGM dan secara yudisium? Kenapanya modal keterangan Gibran bisa lolos cawapres? Ini tanggal 26 Februari juga, Mas. Jadi sebenarnya ketika tanggal 26 Februari dan sebelum-sebelumnya, ya itu adalah dia memang masih orisinal dan masih benar. Maka pertanyaan Mas Refli tadi saya jawab, buku Gibran Endgame itu tidak salah. Buku Gibran Endgame itu benar. Bahkan sebenarnya ada bagian dalam buku Gibran Endgame yang ini menurut saya ya ibaratnya sangat tidak terhormatnya ya Rismond. Dia tidak mengakui kalau data-data itu sebagian dari saya. Padahal kan yang pergi ke Sydney, kemudian langsung ketemu dengan Pak Iksan Katoande, ketemu di UTS dan lain sebagainya adalah saya. Tapi ya sudahlah,
makan itu mon itu kalau kamu memang tidak mengakui katanya apa data-data itu nggak ada di internet, jadi dia nganggap semua data itu ada di internet dan dia nganggap data itu diambil dari internet. Aduh, ini memang benar-benar maling bukan ya. Itu jadi artinya bukan maling, maling. Kalau maling lain, kalau maling itu adalah buku, iya buku yang ditulis oleh si Taufik Bilfaqih, maling teriak maling ya gitu. Tapi artinya dia orang yang tidak benar-benar tidak bisa mengapresiasi, tidak tahu rasa terima kasih. Bahkan lawyer-lawyer yang sudah membantunya saja tidak dianggap, malah lawyer yang membantunya dianggap ini mau numpang aja, saya nggak pernah pilih Anda. Itu kan parah banget kan kayak gitu. Itu namanya orang yang benar-benar nggak punya etika dan nggak punya rasa terima kasih. Jadi saya tetap mengatakan bahkan kalau suruh milih benar mana buku Gibran Endgame dengan Respon, sekarang malah benar bukunya, yang salah itu Responnya. Meskipun Respon yang nulis buku Gibran Endgame, tapi Respon ketika nulis buku itu masih waras. Dia sekarang sudah benar-benar sudah ditranslasikan dan dirotasikan. Jadi bukan sekedar kebohongan, tapi memang ada sengaja dia berbohong. Ketika dia menampilkan KTP ini, ya, KTP ini digunakan oleh dia untuk ketika waktu itu dia ada di sidang CLS di Solo. Jadi kebetulan saya menjadi ahli juga, dan kebetulan kita sebelum bersaksi kita diminta menyerahkan KTP-nya. Dan dia menyerahkan ini. Dan di sini namanya jelas, Dr. Rismon Hasiolan, sarjana teknik, ya. Kemudian M. Eng dan Dr. Eng-nya itu dari mana? Ya. Karena kalaupun dia benar dari Jepang, Mas, Jepang itu nggak mengenal Eng. Jepang itu PhD dan MSc. Ya, jadi Magister of Science, ya Master of Science atau Physical Doctor. Jadi bukan Eng. Jadi ini sudah berbohong. Apalagi dia tampak marah ketika malam hari itu di rakyat bersuara. Itu KTP dari mana? Loh, KTP kan kamu serahkan kepada penasihat hukum. Penasihat hukum itu juga penasihat hukum saya juga. Dan itu digunakan bersama, jadi yang sudah diserahkan kepada publik sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu juga bisa diakses oleh orang gitu. Jadi ini jelas ya, apa yang ada ini adalah klaim dia kalau dia punya gelar doktor. Nah, yang menarik tadi Mas Refli juga mengatakan bahwa justru termul-termul dari sebelah itu yang awalnya memang kemudian menelisik soal Respon. Dan sudah ada bukunya, e-booknya ada. Sekali lagi saya umumkan ini e-booknya. E-book karangan Muhsin Taufik Bilfaqih alias Bilfil Offside. Judulnya Maling Teriak Maling. Ya, bisa dibeli e-booknya ini ya. 75.000 mumpung diskon. Ya, aslinya 99.000. Saya jangan-jangan jadi brand ambassador buku ini ya. Jadi ini dan di situ menarik, Mas Refli pernah juga ya, bahkan saya juga pernah juga membantu mati-matian kamu Mon, ketika waktu itu ada ini ijazahnya palsu. Mas Refli itu dengan jelas mengatakan dia dokternya dengan paten kok, tapi masanya patennya ditolak. Jadi kan fatal ini, patennya itu ditolak, jadi kan ini fatal banget. Dan bahkan dalam buku Maling Teriak Maling ini itu jelas betul di situ ada kronologi ijazah palsunya Respon itu. Ya waktu itu dia tampilkan dalam Bali Gaya Academy, tapi malu-malu nampilkannya. Gak lama, ternyata apa? Karena ternyata kertasnya cuma HVS dan bukan kertas serat kayu yang asli. Dan ini ada perbandingan antara ijazah asli dan ijazah palsu. Bahkan yang menarik, nama nama presiden di Yamaguchi University, yaitu Hiroshi Kato, yang tertulis di ijazahnya Respon, itu ternyata pada tahun Respon lulus itu sudah tidak jabat lagi. Jadi dia obsolete, dia salah menuliskan nama orang yang sudah tidak jabat ditulis. Nah itu kayak legalisasi ijazahnya Jokowi mirip. Ada dekan yang belum menjadi dekan sudah ditulis, atau ada profesor yang belum profesor sudah ditulis profesor. Jadi ini sama aja nih ya. Satu kolam tuh ketemu semua kalau para pembohong tuh ketemu. Bahkan Mas, tadi yang sampaikan juga Pak Ugro bahwa hanya dalam waktu 5 hari dia sudah berubah. Ini tweet dia sebelum dia berubah pikiran. Ketika dia masih menyoal ijazahnya Jokowi. Legalisasinya disoal pada tanggal 28 Februari. Setelah itu 3 Maret dia RJ.
Ini kan aneh, bisa berubah dengan cepat. Dan soal-soal ijazah itu juga tidak konsisten dengan apa yang dia sampaikan. Dia juga mengatakan kalau dia like father like son, Joko Widodo sarjana muda dan lain sebagainya. Yang paling fatal, Mas, dalam buku Maling Teriak Maling itu juga ada email dari Yamaguchi University yang menjawab pertanyaan dari orang yang menanyakan, dan itu jawab bahwa di Yamaguchi tidak dikenal nama Rismon Hasyolan Sianipar. Dan itu yang makanya itu membuat orang-orang semakin menelisik lagi. Meskipun ini masih ada catatan ya, untuk soal yang ribut dikatakan surat kematian, itu memang sampai detik ini bukti fisiknya kami belum pegang. Tetapi itu sudah kencang sekali, makanya itu muncul istilah zombie, karena dia membuat surat kematian palsu itu ya. Bagaimana bentuk zombinya? Ini bentuk zombinya. Lah. Ini bentuk zombie. Jadi dokternya palsu, surat kematiannya palsu. Zombie. Itu. Oke, cukup. Satu kata, panas. Apa yang baru saja Anda dengar bukan sekedar kritik biasa. Itu adalah tudingan terbuka yang kalau benar dampaknya bukan hanya soal reputasi, tapi juga kredibilitas intelektual. Bung Roy Suryo tidak sedang berbisik. Dia berbicara terang-terangan, menyebut kronologi, menyebut data, bahkan menyebut perubahan sikap yang kalau kita dengar barusan terasa janggal, bahkan mencurigakan. Dan disinilah semuanya jadi menarik. Karena nama Rismon Hasyolan Sianipar bukan orang baru dalam pusaran isu ini. Tapi yang jadi pertanyaan besar adalah kenapa narasi bisa berubah secepat itu. Dari yang awalnya vokal mempertanyakan, tiba-tiba berbalik arah. Dan yang terlihat melawan, mendadak seperti menghilang dari front line atau garis depan. Ini bukan sekedar perubahan pendapat. Ini seperti tombol yang ditekan, klik dan boom, semua berubah. Nah, di titik inilah kita masuk ke bagian paling penting. Kita akan bedah satu persatu tanpa basa-basi, tanpa sensor. Siapa sebenarnya yang konsisten, siapa yang berubah, dan siapa yang sedang memainkan peran. Mari kita mulai analisisnya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling tidak nyaman, saudara-saudara. Terutama bagi mereka yang alergi terhadap konsistensi. Mari kita mulai dari satu hal yang paling mencolok, yaitu perubahan sikap yang terlalu cepat untuk disebut wajar. Bung Roy Suryo dengan tegas menyebut adanya translasi otak dan rotasi pikiran. Kedengarannya seperti istilah fisika, tapi maknanya jelas. Ada perubahan arah berpikir yang bukan sekedar evolusi, tapi lebih mirip mutasi mendadak. Alien dong. Dan semua ini mengarah ke satu nama. Siapa? Rismon Sianipar. Mari kita tarik ke belakang. Sebelum proses yang disebut restoratif justice, Rismon adalah sosok yang vokal. Dia mempertanyakan banyak hal. Dia mengangkat isu-isu sensitif, bahkan ikut menyinggung soal ijazah dan legalitas yang menyeret nama besar seperti Joko Widodo dan putranya Gibran Raka Buming Raka. Nada bicaranya tajam, posisinya jelas, arahnya konsisten. Waktu itu ya, tapi saudara-saudara. Tapi kemudian plot twist. Hanya dalam hitungan hari, bukan bulan, bukan tahun, narasi itu berubah. Bukan melunak, tapi berbalik arah seperti mobil yang ngerem mendadak, terus putar balik tanpa sen. Serius, ini bukan lagi perubahan opini. Ini seperti nonton film, tapi aktornya tiba-tiba ganti skrip di tengah adegan. Dan disinilah kritik Bung Roy Suryo jadi terasa menempar. Kalau memang dari awal datanya kuat, kenapa mundur? Kalau memang dari awal yakin, kenapa berubah? Dan kalau memang ini murni perubahan pribadi, kenapa waktunya terlalu presisi? Saudara-saudara, kita belum bicara soal dugaan yang lebih berat. Karena Roy Suryo tidak berhenti di soal perubahan sikap. Dia masuk lebih dalam ke wilayah yang jauh lebih sensitif, yaitu validitas gelar akademik Bung Omon.
Disebutkan ada kejanggalan gelar, penggunaan title yang tidak sesuai standar. Bahkan disebut-sebut ada ketidaksesuaian dengan sistem akademik di Jepang. Ya, Universitas Yamaguchi. Sekarang logikanya sederhana. Kalau seseorang mengklaim gelar internasional, tapi formatnya tidak sesuai dengan sistem negara asalnya, itu bukan sekedar typo, itu alarm, saudara-saudara. Dan alarm ini bukan bunyi pelan, ia bunyi kayak sirine ambulans di tengah malam, ngagetin, keras, dan bikin semua orang nengok. Belum lagi soal dugaan ijazah, perbandingan kertas, nama pejabat kampus yang tidak sesuai periode, sampai email klarifikasi dari Universitas Yamaguchi. Ini bukan lagi level katanya-katanya, saudara-saudara. Ini sudah masuk ke wilayah klaim versus verifikasi. Dan yang paling menarik atau mungkin paling ironis adalah ketika seseorang yang sebelumnya mempertanyakan keaslian dokumen orang lain, justru sekarang dokumennya sendiri yang dipertanyakan. Ini seperti tukang audit yang lupa dia juga harus diaudit, saudara-saudara. Lucu? Ya, tapi juga serius. Sangat serius ya. Karena pada akhirnya publik tidak bodoh. Mereka mungkin diam, tapi mereka mencatat ya. Dulu dia menghajar ijazah Bung Jack ya, yang katanya palsu, tapi ternyata ijazahnya dia juga sendiri diduga palsu, saudara-saudara. Mungkin kalau kata Roy Suryo tidak terdaftar, bukan mahasiswa ataupun apapun lah itu ya. Tapi yang jelasnya tidak terdaftar di PD Dikti ya. Dan ketika satu persatu kejanggalan muncul ke permukaan, perubahan sikap, inkonsistensi narasi, sampai dugaan masalah akademik, maka wajar kalau pertanyaan besar itu muncul. Ini semua kebetulan? Atau memang ada sesuatu yang sedang ditutupi? Dan di titik ini pernyataan Bung Roy Suryo bukan lagi sekedar opini, tapi sudah berubah menjadi tuduhan yang menunggu jawaban. Dan akhirnya kita sampai di titik yang tidak bisa lagi dihindari. Ini bukan sekedar soal siapa yang paling pintar berbicara, bukan juga soal siapa yang paling cepat mengubah narasi. Ini soal konsistensi, saudara-saudara, dan keberanian mempertanggungjawabkan apa yang sudah diucapkan sendiri. Bung Roy Suryo sudah melemparkan pernyataan yang jelas, keras, dan terbuka. Tidak ada bisik-bisik, tidak ada kode-kodean. Semua disampaikan di depan publik. Sementara di sisi lain, nama Rismon Hasyolan Sianipar justru semakin dikelilingi tanda tanya. Bukan karena diserang, tapi karena narasinya sendiri yang berubah-ubah seperti sinyal wifi di warung kopi. Kadang kuat, kadang hilang, kadang bikin emosi. Dan publik, mereka sedang menonton. Mereka melihat, mereka membandingkan, dan yang paling penting mereka menilai. Karena di era sekarang satu hal yang tidak bisa dipalsukan adalah rekam jejak digital. Apa yang pernah diucapkan, ditulis, dan dipublikasikan akan selalu bisa ditarik kembali. Jadi kalau hari ini berkata A, besok berkata B, lalu lusa pura-pura tidak pernah berkata apa-apa, ya siap-siap saja publik membuka arsip dan mengganyang. Mungkin sederhananya begini ya. Kalau memang benar, buktikan. Kalau memang salah, akui. Kalau diam, ya jangan salahkan kalau orang lain yang bersuara. Dan disinilah orasi kritis berdiri, bukan untuk membela tanpa logika, bukan untuk menyerang tanpa dasar, tapi untuk memastikan bahwa setiap klaim diuji, setiap narasi dibedah, dan setiap kejanggalan tidak dibiarkan lewat begitu saja. Karena kebenaran ini tidak butuh panggung besar, tapi kebohongan selalu butuh banyak alasan. Saya tutup dengan satu pertanyaan sederhana untuk Anda semua. Di antara semua yang kita bahas hari ini, siapa yang paling konsisten dan siapa yang paling banyak berubah? Silakan Anda nilai sendiri. Kami Orasi Kritis, tempat di mana kebenaran tidak diberi panggung, tapi diperjuangkan. Tetap kritis, tetap waras. Sampai jumpa di orasi berikutnya.